Alhamdulillah sehat. Sebelumnya silakan berdiri, rapikan. Yang bawa HP taruh di meja HP-nya. Taruh di meja. Oke, taruh di meja. Oke, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Mas Davin. Sikap sempurna, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas Mas Davin. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu ya. Mas Alvan. Hadir. Mas Davin. Hadir. Hadir semua. Terima kasih. Biar lebih semangat, kita teriakkan jargon dulu. Semangat. Pagi. Pagi, luar biasa. Materi hari ini adalah sistem pengapian konvensional, di mana sistem pengapian konvensional ini adalah lanjutan, merupakan materi lanjutan dari kelas 1. Dulu kelas 1 kita belajar tentang siklus kerja patah. Pernah nggak? Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan dari sistem pengapian konvensional. Jadi anak-anak nanti bisa menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Yang pertama, anak-anak nanti mampu untuk menjelaskan fungsi sistem pengapian konvensional. Yang kedua, menjelaskan komponen-komponen dari sistem pengapian konvensional. Baik, agar lebih memotivasi, Bapak ingin sampaikan manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan masalah dengan analisis yang kuat dan solusi yang tepat. Yang kedua adalah menambah kemampuan dalam komunikasi anak-anak semua nanti yang tentunya dibutuhkan di dalam dunia kerja. Baik, sebelum lanjut ke materi, Bapak tampilkan dulu video tentang motor patah. Ini video tadi untuk menyelesaikan satu siklus ada berapa langkah? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak. Ya, silakan. Hisap, kompresi, usaha, buang. Bagus, tepuk tangan untuk Mas Minta. Selanjutnya, apakah sangat mesin bisa hidup? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Udara, bahan bakar, api. Ya, benar sekali jawaban Mas Irfan. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya, apa itu langkah usaha? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. Langkah yang terjadi akibat hasil pembakaran. Ya, betul sekali jawaban dari Mas Davin. Tepuk tangan. Jadi sistem pengapian itu digunakan dalam proses pembakaran sehingga terjadi langkah usaha seperti itu ya. Selanjutnya Bapak akan perlihatkan video permasalahan. Silakan diamati dulu. Dari permasalahan di video tadi, permasalahannya apa? Ada yang tahu? Mesin tidak hidup. Lagi ada yang tahu lagi? Ya Pak. Mesin tidak memercikan api. Mesin tidak memercikan api. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Ya, berdasarkan permasalahan tadi, Bapak aku sudah membagi kalian menjadi dua kelompok seperti yang ada di tampilan depan. Silakan nanti berkelompok mendapatkan satu lembar kerja ya. Nanti silakan diisi dengan modul ataupun mungkin bisa browsing. Seperti itu ya Pak ya. Silakan untuk kelompok pertama sini dan ini untuk kelompok yang pertama yang di belakang.
bahwasanya dari baterai itu masuk melalui fuse ya. Fuse itu sekring. Dia akan masuk kunci kontak. Kunci kontak dia akan masuk ke jalur IG, dia akan masuk ke plus coil. Plus coil itu di sini. Plus coil itu plus coil masuk ke dalam rangkaian primer. Rangkaian primer dia akan keluar dari main coil ini masuk ke dalam platina. Di dalam ini ada komponen platina dalam distributornya. Nah biasanya di platina ini kotor dan lain sebagainya sehingga busi tidak memasukkan api. Saat platina membuka, sudah dari platina itu akan terjadi induksi pada rangkaian sekunder koil. Nah, induksi itu mengakibatkan voltase yang tadinya 12 volt meningkat menjadi sekitar 20.000 atau 20 kilovolt. Baik, waktunya sudah selesai. Untuk kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2? Sudah, Pak. Oke. Anak-anak semua nanti mempresentasikan ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menyampaikan diskusi kelompok 1. Ada sebuah mobil kijang dengan sistem pengapian konvensional tiba-tiba mogok di jalan. Setelah diperiksa oleh pengemudi, ternyata busi tidak mau mengeluarkan api. Anda sebagai mekanik bengkel, bagaimana langkah-langkah memeriksa sistem pengapian tersebut? 1. Mengecek setring. 2. Mengecek platina. 3. Mengecek koil. 4. Mengecek kabel busi. 5. Mengecek busi. 6. Mengecek tutup distributor. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yuk, Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya, bagaimana cara membersihkan platina? Oke, dengan menggunakan amplas. baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, silakan kelompok 2 dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Langkah-langkah memeriksa sistem pengapian. Pertama-tama, cek kunci kontak, apakah kunci kontak bekerja secara normal. Yang kedua, cek koil pengapian, apakah koil ada tegangan. Yang ketiga, cek kabel tegangan tinggi, apakah arus dari koil sampai ke distributor. Yang keempat, cek tutup distributor. Yang kelima, cek rotor. Yang keenam, cek celah platina. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Alat apa yang digunakan untuk mengukur tegangan? Mengukur tegangan adalah multitester. Baik, diskusi dan presentasi sudah anak-anak lakukan semua. Jadi untuk koreksi saja bahwasanya pada saat posisi diskusi tadi masih ada yang bermain HP ya, masih ada yang bermain HP, belum bisa membantu kelompoknya. Jadi untuk besok saya harap pada saat pengumpulan informasi atau kita mencari literasi dari YouTube maupun dari Google, saya harap semuanya bisa ikut membantu teman-temannya dalam satu kelompok tersebut. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini hanya sekedar penguatan dari Bapak. Jadi sistem pengapian itu dari kunci kontak ada mengalir dia ke coil ya. Coil nanti akan masuk ke distributor di dalamnya ada rotor yang berputar, itu nanti akan mengalirkan arus tegangan tinggi ke mana? Ke busi ya. Fungsinya itu adalah untuk memulai proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar atau di dalam silinder. Jadi memulai proses itu diawali dari sistem pengapian. Seperti itu ya. Nah, ini ada 3 lagi
bagaimana kinerja motor itu bisa optimal. Yang pertama itu percikan api itu harus kuat. Yang kedua, pada saat yang tepat. Jadi pengapian itu pada saat yang tepat. Jadi proses pembakaran itu harus pada posisi yang tepat. Kalau di kelas 1 diajarkan pada saat akhir langkah kompresi. Betul. Terus yang terakhir adalah sesuai dengan putaran dan beban mesin. Jadi pas nanjak itu waktunya maju atau mundur. Pas jalan lurus, waktu pengapiannya bagaimana? Itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut seperti itu. Nah, baik. Berdasarkan diskusi dan presentasi, kelompok yang sudah baik adalah kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bukan berarti kelompok 2 tidak baik, hanya saja tadi pada saat proses saya ulangi lagi, ada yang bermain. Untuk evaluasi Bapak sudah kirim ke WA group, ada beberapa soal di situ. Silakan untuk mulai dikerjakan secara mandiri ya, silakan dikerjakan. Mengerjakan evaluasi sudah dilakukan. Selanjutnya kita sudah masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu menyimpulkan, Mas. Kita menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari Mas Irfan. Ya, coba. Sistem pengapian digunakan untuk sistem pembakaran. Bagus. Yang lain silakan. Cara merawat sistem pengapian melalui pembersihan dan penyetelan pada komponen. Ya, caranya ada yang dibersihkan dan ada yang di setel ya untuk sistem pengapiannya. Ada lagi selanjutnya, silakan Mas Davin. Busi tidak memetik diakibatkan oleh koil yang sudah lemah dan kabel koil yang sudah putus. Ya, jadi busi tadi tidak mengecek dari kelompok Mas Davin. Itu koilnya lemah dan kabelnya, kabel tekanan tingginya sudah putus ya, karena dicek tahanan tadi tidak ada. Telah disimpulkan tadi ya oleh teman-teman kalian, dan saya rasa kesimpulannya sudah sangat baik sekali. Selanjutnya Bapak pengen mengecek tentang proses pembelajaran pada hari ini. Menyenangkan tidak pembelajarannya? Menyenangkan. Paham nggak? Paham. Jelas ya? Jelas. Untuk pertemuan besok selanjutnya, yang belum memakai WK besok bisa membawa, dan kita akan praktek satu-satu, dan kita akan coba di stand konvensional kijang 5K dan di unit mobil. Seperti itu ya. Harusnya lebih semangat karena kita akan praktek. Selanjutnya silakan untuk beres-beres terlebih dahulu, tempatnya diberes-beresi. Kita akan siap-siap untuk berdoa pulang. Baik, terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas dibimbing berdoa pulang. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.